Mengage atau membangun hubungan bertujuan membangun hubungan baik dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi orang yang diwawancara. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kerjasama. Aktivitas yang dilakukan adalah memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan wawancara. Ini termasuk memberikan informasi dasar mengenai apa yang diharapkan selama wawancara. Strategi yang digunakan adalah menggunakan bahasa tubuh yang terbuka, nada suara yang ramah, dan menunjukkan minat serta empati. Ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan kekhawatiran yang mungkin dirasakan oleh orang yang diwawancara. Sedangkan explain atau menjelaskan bertujuan memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap tentang proses wawancara, hak dan kewajiban orang yang diwawancara, serta aturan yang akan diikuti selama wawancara. Aktivitas yang dilakukan adalah menyampaikan informasi tentang prosedur wawancara, durasi, dan apa yang akan terjadi dengan informasi yang diberikan. Jelaskan hak-hak mereka, seperti hak untuk diam atau hak untuk didampingi oleh penasehat hukum. Strategi yang dilakukan adalah memastikan bahwa orang yang diwawancara memahami semua informasi yang diberikan dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan klarifikasi. Ini akan membantu menciptakan rasa aman dan kepercayaan selama proses wawancara berlangsung. Tahapan kedua dari wawancara investigatif model PAC yaitu Engage and Explain. Mempunyai bertujuan untuk 1. Membangun kepercayaan, yaitu menciptakan suasana yang terbuka dan jujur membantu dalam mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. 2. Mengurangi ketegangan, yaitu membuat orang yang diwawancara merasa lebih nyaman dan kurang terintimidasi. 3. Menghindari kesalahpahaman, yaitu memberikan penjelasan yang jelas membantu menghindari kebingungan dan kesalahpahaman tentang proses wawancara. 4. Meningkatkan efektivitas wawancara, yaitu dengan menciptakan kondisi yang kondusif. Pewawancara lebih mungkin mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan detail. Aturan dasar wawancara sangat penting untuk memastikan proses wawancara berjalan lancar, efektif, dan etis. Berikut ini adalah beberapa aturan dasar yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan wawancara. Aturan dasar yang pertama adalah persiapan dan perencanaan. Aturan ini meliputi riset dan pemahaman, yaitu mengetahui latar belakang orang yang akan diwawancarai dan konteks wawancara. Oleh karena itu perlu disiapkan daftar pertanyaan yang relevan. Selain itu adalah materi dan alat, yaitu pastikan semua materi dan alat yang diperlukan misalnya, perekam suara dan alat tulis, sudah siap dan berfungsi dengan baik. Aturan dasar yang kedua adalah membangun hubungan. Pada aturan ini perlu diperhatikan sambutan yang ramah, yaitu memulai dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Buatlah suasana yang nyaman dan terbuka. Selain itu bahasa tubuh yang positif, yaitu gunakan bahasa tubuh yang mendukung seperti kontak mata, senyum, dan posisi tubuh yang terbuka. Aturan dasar yang ketiga adalah menjaga profesionalitas. Aturan ini terdiri dari netral dan tidak menghakimi, yaitu menjaga netralitas, tidak menunjukkan prasangka atau membuat penilaian selama wawancara. Selain itu hormati privasi, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh orang yang diwawancara. Aturan dasar yang keempat adalah komunikasi yang jelas dan efektif. Aturan ini terdiri dari pertanyaan yang terstruktur, yaitu gunakan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan pertanyaan tertutup untuk klarifikasi. Lakukan juga dengar aktif, yaitu memberikan perhatian penuh kepada orang yang diwawancara, hindari interupsi, dan tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan baik. Aturan dasar yang kelima adalah penjelasan hak dan kewajiban, seperti hak untuk diam, yaitu informasikan kepada orang yang diwawancara bahwa mereka berhak untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu. Jelaskan pula haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum. Dalam aturan ini terdapat poin kerahasiaan, yaitu jelaskan bagaimana informasi yang diberikan akan digunakan dan kerahasiaannya tetap terjaga. Aturan dasar keenam adalah mengatasi tantangan, yaitu tetap tenang. Jika orang yang diwawancara menunjukkan emosi atau ketegangan, tetap tenang dan tanggapi dengan empati. Jika orang yang diwawancara enggan menjawab atau memberikan informasi yang tidak konsisten, gunakan teknik wawancara yang lembut dan taktis lainnya untuk menggali informasinya. Aturan dasar yang ketujuh adalah penutupan yang baik. Ringkas poin-poin utama yang telah dibahas untuk memastikan pemahaman bersama.
Ucapkan terima kasih kepada orang yang diwawancarai atas waktu dan kerjasamanya. Dan berikan informasi tentang langkah selanjutnya atau tindak lanjut yang akan dilakukan setelah wawancara. Aturan dasar yang ke-8 adalah evaluasi dan tindak lanjut. Setelah wawancara, lakukan evaluasi informasi yang diperoleh dan analisis kualitas wawancara. Pastikan semua catatan dan rekaman wawancara disimpan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan kerahasiaan. Dengan mengikuti aturan dasar ini, pewawancara dapat menjalankan wawancara dengan efektif dan etis, mendapatkan informasi yang akurat, dan membangun hubungan baik dengan orang yang diwawancarai. Prosedur wawancara dalam tahapan Engage and Explain pada wawancara investigatif model PAC melibatkan beberapa langkah penting yang dirancang untuk membangun hubungan, menciptakan lingkungan yang nyaman, dan memberikan penjelasan yang jelas tentang proses wawancara. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai prosedur tersebut. Prosedur yang pertama adalah membangun hubungan, yang biasa disebut Engage. Pada tahapan ini terdiri dari perkenalan diri dan menciptakan suasana yang nyaman. Perkenalan diri bertujuan untuk menetapkan identitas dan peran pewawancara. Pewawancara memulai wawancara dengan memperkenalkan diri. Contohnya, selamat pagi, nama saya Sudirman Sultan dan saya adalah polisi kehutanan di Balai Taman Nasional Takabonerate. Pada saat melakukan wawancara, gunakan bahasa tubuh yang ramah, nada suara yang tenang, dan kontak mata yang baik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih santai. Hal ini bisa ditunjukkan dengan senyum serta menggunakan nada suara yang bersahabat. Prosedur yang kedua adalah menjelaskan yang biasa juga disebut explain. Jelaskan mengapa wawancara dilakukan dan apa yang diharapkan dari orang yang diwawancara. Hal ini bertujuan memberikan konteks dan alasan di balik wawancara. Sebagai contoh, saudara saya ini dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penebangan pohon yang terjadi di kawasan hutan Diklat Tabo-Tabo pada tanggal 8 Agustus 2024. Selain itu jelaskan terkait prosedur wawancara yaitu bagaimana wawancara akan berlangsung, termasuk durasi dan struktur wawancara. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan ketidakpastian tentang proses wawancara. Sebagai contoh, wawancara ini akan berlangsung sekitar 1 jam, dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan gambaran lengkap. Dalam prosedur ini juga dijelaskan hak dan kewajiban. Informasikan hak-hak orang yang diwawancara, seperti hak untuk diam atau hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, jika relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan orang yang diwawancara memahami hak-haknya dan merasa aman. Sebagai contoh, Anda berhak untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu, dan Anda juga berhak didampingi oleh seorang penasihat hukum. Dalam prosedur menjelaskan ini perlu juga dijelaskan terkait kerahasiaan dan penggunaan informasi. Jelaskan bagaimana informasi yang diberikan akan digunakan dan tingkat kerahasiaannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan mengenai privasi dan penggunaan data. Sebagai contoh, informasi yang Anda berikan akan digunakan untuk tujuan penyelidikan ini dan akan dijaga kerahasiaannya. Selain itu, beri kesempatan kepada orang yang diwawancara untuk mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi telah dipahami dengan jelas. Sebagai contoh, apakah ada yang ingin Anda tanyakan atau ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut? Prosedur ketiga adalah mengakhiri tahap Engage and Explain. Prosedur ini terdiri dari ringkasan dan konfirmasi. Ringkas poin-poin utama yang telah dijelaskan dan konfirmasi pemahaman orang yang diwawancara. Hal ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman dan memastikan tidak ada kebingungan. Sebagai contoh, jadi, untuk merangkum, kita akan membahas terkait kejadian penebangan pohon tersebut, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan kapan saja selama wawancara. Apakah semuanya sudah jelas? Selanjutnya pastikan juga transisi ke tahap berikutnya, yaitu dengan memberitahu orang yang diwawancara bahwa wawancara akan dimulai dan transisi ke tahap selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan wawancara secara lancar ke tahap berikutnya. Sebagai contoh, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan pertama. Dengan mengikuti prosedur ini, pewawancara dapat memastikan bahwa orang yang diwawancara merasa dihormati, diberdayakan, dan siap untuk berpartisipasi dengan baik dalam wawancara.
Sebagai penutup materi ini, peserta perlu memahami bahwa pewawancara ataupun investigator perlu membangun dan memelihara hubungan baik yang efektif dengan orang yang akan diwawancarai. Hal ini dimaksudkan agar tumbuh rasa saling percaya, sehingga dapat meningkatkan peluang terjadinya wawancara yang produktif. Olehnya itu, berlaku sopan, menunjukkan tata karma yang baik, memahami orang yang diwawancarai, tidak menghakimi akan membantu Anda menunjukkan keprofesionalan dalam melaksanakan tugas wawancara investigatif. Jadi secara ringkas dapat disampaikan bahwa pada tahap ini, pewawancara atau investigator akan melakukan 1. Membangun dan memelihara hubungan baik. 2. Memperkenalkan orang yang terlibat dalam wawancara dan perannya. 3. Menjelaskan maksud wawancara. 4. Menjelaskan prosedur yang akan diadopsi. 5. Memperhatikan persyarat hukum dan administrasi. 6. Memberikan kesempatan bertanya dan menjawab semua pertanyaan. Tahapan ini akan memastikan bahwa orang yang diwawancara merasa dihormati, diberdayakan, dan